Sejarah perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik yang menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Selanjutnya ada struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Berikut ada ciri-ciri sel prokariotik. Di antaranya, yang pertama, memiliki membran plasma, yang kedua, memiliki nukleud atau DNA dan RNA. Yang ketiga, memiliki sitoplasma, dan yang terakhir, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Salah satu grup eukariot yaitu ganggang, dinding selnya terdiri dari lelulosa, kecuali pada dua grup ganggang yaitu diatom dan chrysophyta. Dinding sel eukariot yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik seperti pada diatom dan Coccolithifera disebut postula. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transpor pasif dan transpor aktif. Transpor aktif, perpindahan molekul atau ion menggunakan energi, sedangkan transpor pasif, perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Bagian-bagian sel. Yang ke-1 ada dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, sehingga menjadi pembeda dengan sel hewan. Dinding sel berperan sebagai pelindung, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Yang kedua, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tempat respirasi sel berlangsung. Mitokondria berfungsi sebagai tempat untuk proses menghasilkan energi. Yang ketiga, ada nukleus. Nukleus adalah organel yang berfungsi untuk mengorganisasi gen saat terjadi pembelahan sel, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Keempat, ada kloroplasma. Kloroplasma adalah tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. 5. Vakuola. Vakuola adalah organel yang berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik sel, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen fenol, dan mengadakan sirkulasi zat dalam sel. 6. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan zat-zat kimia yang penting bagi proses metabolisme sel. 7. Ribosom. Ribosom terdapat pada semua sel hidup dan sitoplasma. Dalam ribosom, informasi genetik dari mRNA diterjemahkan menjadi protein. Kesimpulan, sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan berfungsi untuk mempertahankan kehidupan suatu organisme. Di antara lain, fungsi sel yaitu untuk metabolisme, sintetis protein, transportasi zat, reproduksi, dan lain sebagainya.